Ya, jumpa lagi bersama tim Koboi Kolam. Hari ini kita akan coba belajar mengamati perilaku daripada ikan nila merah kita yang ada di kolam ini. Kita bisa lihat bahwa keadaan perilaku ikan ini nampak berada di permukaan, berada di permukaan dan punya kecenderungan yang seharusnya biasanya dia nyelam begitu ya, berada di tengah-tengah atau di dasaran, tapi ini sedang berada di permukaan dengan kondisi kadang-kadang seperti kehabisan oksigen ya di dalamnya. Nah, kalau melihat perilaku ikan seperti ini, tentu banyak faktor yang harus kita amati. Yang pertama, memang jika ikan habis diberi makan, biasanya ikan mempunyai perilaku seperti ini. Ya, mungkin kekenyangan begitu ya, kekenyangan sehingga dia cenderung untuk berada di permukaan, mungkin agar cepat untuk melakukan pencernaannya lebih cepat. Tapi ini kebetulan belum dikasih makan, kok perilakunya tetap pada permukaan seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan kolam kita seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus perhatikan di samping tadi, apakah ini habis diberikan makan atau tidak. Ini memang belum diberikan makan gitu ya. Nah, kita perhatikan juga yang lainnya, yaitu oksigenisasinya. Oksigenisasi daripada air yang ada di kolam kita cukup bagus begitu ya, cukup banyak gelembung-gelembung udaranya, cukup lumayan. Tapi kok tetap ikan berada di permukaan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ya tentu kita cek juga sumber oksigenisasi yang ada di kolam kita ya. Dengan cara apa? Bersihkan misalkan aerator saringannya seperti itu agar kekuatan daya pompanya menjadi kembali pulih seperti itu ya. Nah, ini nampak masih kecukupan oksigennya masih cukup baik sebetulnya dari kolam ini ya, masih cukup bagus, tapi tetap ikan dalam kondisi yang ngambang. Nah, ini kita agak curiga terhadap airnya, di mana mungkin saja airnya sudah terjadi perubahan ya, perubahan yang kurang mengasihkan buat ikan. Artinya banyak sekali mungkin barangkali di dasaran sana lumpurnya, atau banyak sekali amoniaknya yang mengendap di bawah, sehingga menimbulkan masalah yang kurang bagus untuk ikan kita. Nah, keadaan seperti ini harus segera kita antisipasi, jangan sampai terlambat. Agar apa? Agar ikan-ikan ini tidak mati begitu ya teman-teman ya. Kita harus segerakan antisipasinya ya, karena mengingat kok ikan semua berada di permukaan seperti ini, seperti itu. Caranya bagaimana mengantisipasinya? Ya tentunya satu, kita bisa melakukan langkah pertama untuk membuang airnya. Ya, nggak harus semua seperti itu. Kita buang secukupnya. Ya, kurang lebih sekitar ya hampir 10 cm dari kolam ini seperti itu ya. Kemudian ditambahkan lagi yang baru sehingga bisa ikan kembali kejenuhan airnya bisa terurai seperti itu. Terus kemudian apalagi yang kita bisa tambahkan? Yang kita bisa tambahkan adalah kapur dolomit seperti itu ya. Kemudian garam juga kita bisa tambahkan kolam ini agar apa? Agar terjadi kenaikan daripada pH daripada air ini seperti itu ya, agar ikannya tidak mengambang seperti ini. Nah, kemudian juga bisa diberikan juga probiotik kembali ya, diberikan probiotik kembali agar amoniak yang ada di kolamnya terurai seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita amati dalam melihat perilaku ikan yang kayaknya kurang asik begitu ya, kurang lincah seperti itu ya, karena memang belum mendapatkan. Nah, harusnya memang seperti ini kondisi keadaannya.
ya, di mana ikan-ikan berada di dasaran seperti itu, ya, berada di dasaran karena airnya walaupun terlihat gelap tapi dia bagus seperti itu, ya. Nah ini yang perlu. Nah ini ya juga ini masih cenderung untuk lincah seperti itu, ya. Tapi memang harus terus dijaga kondisi airnya. Ya inilah salah satu biovlog gitu ya, program biovlog untuk mengatasi kondisi keadaan ikan yang ada di kolam kita. Karena memang kita harus menjaga airnya agar kehidupan di dalamnya jauh lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dulu. Sampai bertemu lagi dari tim Koboi Kolam.